Sampai jumpa kembali pada channel ini. Pada kesempatan ini kita sama-sama kembali belajar masih terkait dengan software Global Mapper, di mana pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana mengetahui luasan das dari potensi yang kita miliki. Pada tutorial terdahulu kita sudah sama-sama belajar terkait dengan software ini, baik untuk membuat kontur, membuat data ukur, dan membuat peta das. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana mengetahui luasan das dari potensi yang kita miliki. Nah, di sini saya sudah memiliki peta DEM, di mana di peta DEM ini saya akan mengambil sebuah potensi, di mana potensi tersebut adalah potensi intake. Nah, sebelum kita membuat lokasi intake, terlebih dahulu kita akan mengetahui garis alur sungai yang ada pada DEM. Seperti terdahulu, kita langsung menuju ke analisis Grid Watershed. Nah, di sini saya akan biarkan default tanpa saya akan merubah data-datanya, dan klik OK. Nah, setelah terbentuk seperti ini, kita akan hidden peta das yang dibuat secara otomatis. Nah, di sini yang tertinggal hanya alur sungai. Sebelum kita membuat sebuah potensi, di sini kita bisa langsung membuat peta das jika kita belum memiliki titik potensi intake. Di sini kita bisa langsung mengetahui luasan das dari alur sungai yang akan nanti kita jadikan lokasi intake kita. Umpamanya kita belum memiliki titik koordinat atau titik lokasi yang layak kita buatkan intake. Nah, tentu dengan cara mengaktifkan alur sungainya. Di sini maksudnya kita akan membuat intake ada pada bantaran sungai ini, tetapi kita belum mengetahui titik sungainya. Nah, yang kedua, kita sudah mengetahui posisi intake-nya, di mana data tersebut tentu data yang layak untuk sebuah intake. Pertama, kita akan membuat titik yang kita jadikan lokasi intake. Saya anggap di sini lokasi intake. Di sini saya akan mencoba dengan dua metode. Yang pertama, metode di mana kita belum memiliki poin rencana intake, dan yang kedua kita sudah menentukan poin rencana lokasi intake. Yang metode pertama adalah poin di mana kita belum mengetahui posisi intake di bantaran sungai yang kita maksud tadi. Jadi kita akan mengetahui luasan das yang mempengaruhi debit terhadap sungai yang kita akan jadikan intake. Kembali kita aktifkan alur sungainya. Umpamanya kita akan membuat intake di sekitaran sungai ini. Kita close ya. Kita akan membuat intake di sepanjang alur sungai ini. Jadi kita langsung aktifkan atau kita langsung menganalisis dengan analisis Grid Watershed. Nah, di sini secara otomatis akan tercentang garis yang kita jadikan rencana lokasi intake. Di sini otomatis tercentang trace flow from selection line dan Grid Watershed areas drainage to selected line. Artinya kita memilih line atau memilih garis yang kita akan jadikan lokasi rencana intake. Kita lanjut klik OK. Nah, setelah terbentuk seperti ini, kita bisa memilih luasan area das yang hanya ada pada garis yang kita sepanjang alur ini yang akan kita jadikan potensi intake. Yang lainnya kita akan hidden. Nah, di sini terlihat bahwa yang menjadi akumulasi das itu adalah akumulasi alur
yang ini. Jadi kita tanpa dibatasi oleh poin yang nantinya yang memang benar-benar sudah pasti menjadi lokasi intake. Inilah metode yang pertama. Dan yang kedua, di mana kita sudah memiliki poin rencana intake. Nah, seperti ini. Dari data DEM ini kita sudah memiliki data di mana data tersebut sudah data kurang lebih pasti, katakan seperti itu. Kita sudah menentukan lokasi intake yang nantinya menjadi rencana intake kita. Nah, kita kembali aktifkan poin rencana intake-nya. Nah, ini adalah poin rencana intake sudah aktif. Kita lanjut analisis rate watershed. Nah, di sini kembali secara otomatis yang tercentang adalah poin. Nah, tadi yang tercentang adalah line, yang mana tadi adalah alur sungai. Yang sekarang yang tercentang adalah poin yang dimana memang poin tersebut sudah menjadi titik poin lokasi rencana intake kita. Jadi kita lanjut klik OK. Nah, kembali kita aktifkan hanya DAS yang mempengaruhi lokasi intake kita. Yang lainnya kita hide. Nah, di sini secara otomatis yang terpoligon adalah area atau DAS yang hanya mempengaruhi debit yang menuju ke intake kita. Artinya dari intake ini, inilah area DAS yang nantinya akan berpengaruh terhadap penambahan debit di sungai di atas intake kita, yang sisanya akan mengalir ke sungai. Nah, ini sudah artinya beda tampilan seperti tadi. Kalau yang model ke pertama tadi adalah seperti ini. Inilah model pertama. Yang menjadi referensi kita adalah alur sungai yang sebantaran ini. Artinya kita belum memilih lokasi intake atau belum memiliki lokasi intake. Jika kita sudah memiliki lokasi intake, tentu kita sudah menentukan poin di sini. Nah, yang teranalisis adalah area DAS yang mempengaruhi intake kita. Ya, seperti ini. Nah, setelah kita dapatkan DAS yang mempengaruhi intake kita, kita dapat mengetahui seberapa luas DAS tersebut yang mempengaruhi penambahan debit terhadap sungai di atas intake. Kita kembali klik. Nah, di sini sudah terlihat bahwa DAS kita memiliki luas 222,87 km persegi. Ya, di sini sudah diketahui terlihat bahwa luasan DAS yang kita miliki sebesar 222,87 km persegi. Nah, ini kita bisa aplikasikan di peta DAS-nya. Di sini kita bisa ketahui bahwa luasan DAS itu adalah 222,87. Nah, demikian tutorial kali ini. Semoga dengan menggunakan software Global Mapper untuk mengetahui besaran atau luasan DAS yang mempengaruhi potensi kita dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.